Oke, selamat sore semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam sehat selalu. Semoga apa yang kita berikan hari ini memberikan keberkahan, memberikan manfaat buat Bapak Ibu sekalian. Oke, hari ini saya akan membawakan sebuah teknik bagaimana cara memanfaatkan sebuah indikator technical analysis dalam meningkatkan sebuah peluang transaksi. Oke. Sebelum kita melakukan transaksi, sebelum kita melakukan edukasi hari ini, saya perkenalkan nama saya Yosisan. Ya. Saya berkecimpung dalam bidang ini mulai dari tahun 98. Dan selama itu pula saya tidak pernah berkecimpung di bidang lain kecuali bidang ini. Nah, walaupun memang dalam perjalanannya waktu saya mengembangkan usaha-usaha yang lain. Untuk kita memiliki peluang, ya, saya mengatakan selalu peluang, dan peluang. Ya. Karena memang setiap usaha apapun selalu harus kita lihat peluangnya bagaimana dan bagaimana juga resikonya. Sebelumnya saya akan menyapa peserta hari ini. Selamat sore Pak Hairus Soleh. Selamat sore Pak Hairus Soleh. Oke, sore Pak. Nanti pada saat saya memberikan ulasan-ulasan mengenai cara atau teknik dalam meningkatkan sebuah peluang transaksi dengan teknik cara baca sebuah indikator technical analysis. Nanti seandainya kalau ada pertanyaan langsung tanya aja, tanya boleh lewat chatting, boleh lewat voice, ya. Oke, kita mulai. Sebelum kita melakukan investasi, sebelum kita melakukan take action dalam sebuah usaha, kita harus memperhatikan 3 hal ini. Yang pertama yaitu adalah modal. Di dalam sebuah usaha pasti dibutuhkan yang namanya modal. Usaha apapun, ya. Memang modal itu bisa berupa uang, bisa berupa semangat, tapi dalam hal investasi pasti dibutuhkan sebuah modal usaha, ya. Nah, besar kecilnya modal usaha ini harus disesuaikan dengan kemampuan tiap individu, karena tiap individu memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Otomatis teknik dalam pemanfaatan peluang ini pasti juga akan berbeda, ya. Hasil yang dibutuhkan, modal yang dibutuhkan pasti berbeda-beda terkait dengan setiap usaha, macam-macam usaha. Yang kedua, setelah modal, yaitu adalah kita harus membutuhkan sebuah mental atau kesiapan psikologinya kita. Karena banyak orang itu terlalu berharap dengan apa yang dia lakukan, karena dia terlalu berharap bahwa peluang daripada usaha yang kita lakukan, akhirnya kita menutup diri, menutup mata bahwa setiap usaha, setiap peluang selalu ada yang namanya resiko, ya. Makanya ini yang jangan sampai kita lupakan. Makanya dibutuhkan yang namanya kesiapan daripada psikologinya kita dalam menghadapi sebuah resiko. Kalau orang ditanya bahwa apakah dalam sebuah investasi menghendaki keuntungan, saya yakin jawabannya 100% akan mengatakan iya, pasti ingin mendapatkan suatu keuntungan daripada apa yang dia lakukan. Tapi perlu diingat bahwa setiap peluang usaha pasti ada yang namanya, di balik itu pasti ada yang namanya resiko. Besar kecilnya resiko itu juga
tergantung daripada usaha yang kita lakukan. Yang kedua mungkin bisa terjadi karena berapa besar kecilnya modal yang kita kucurkan. Terus yang ketiga yaitu strategi apa yang kita lakukan. Strateginya bagaimana? Ya. Nah, kesiapan mental ini sangat dibutuhkan karena terkait dengan kesiapan mental ini akan membawa suatu manfaat yang luar biasa. Ya. Hal yang ketiga barulah strategi. Ya. Jadi 3 hal ini tidak bisa dipisahkan. Orang bisa memiliki modal, orang bisa memiliki strategi, tapi belum tentu orang itu memiliki kesiapan mental ya dalam usaha tersebut. Ya. Makanya 3 hal ini sangat dibutuhkan. Bahkan dalam bukunya Alexander Elder, ini bagi saya seorang mentor yang luar biasa, dia menulis buku yang bukunya berjudul Come Into My Trading Room. Itu buku yang keduanya dia, yang waktu tahun 2000-an itu dia sempat bestseller. Dan buku pertamanya juga bestseller juga, yaitu adalah Trading for a Living. Jadi di dalam bukunya Trading for a Living, ini mengungkap bagaimana pentingnya psikologi seorang pelaku pasar. Ya. Karena dia mengatakan, Alexander Elder di dalam bukunya tersebut, dia mengatakan sebagian besar keberhasilan seseorang, terlepas bahwa besar kecilnya modal, bagaimana strateginya, mental ini memiliki persentase yang lebih besar dibanding dengan modal dan strategi itu sendiri. Ya. Walaupun kalau misalnya dia memiliki strategi yang bagus, tapi kesiapan dalam menghadapi resiko itu kurang, otomatis strategi yang dia miliki tidak akan bisa maksimal untuk dikeluarkan. Kemampuannya tidak akan bisa keluar semua. Makanya dibutuhkan memang benar-benar kesiapan mental ini sangat dibutuhkan, karena kalau kita siap terhadap segala bentuk peluang maupun resikonya, maka kebutuhan kita itu sudah terpenuhi sebenarnya. Ya. Nah, selanjutnya kesiapan daripada mental ini berdampak terhadap objektif atau subjektif dalam pengambilan keputusan. Ya. Bagi sebagian orang kalau misalkan kesiapan mental ini kurang, maka bisa jadi keputusan yang diambil itu bisa saja subjektif, ya, karena berdasarkan daripada bukan analisa lagi, bukan strategi lagi yang dia keluarkan, tetapi karena emosional, karena harapan yang terlalu berlebih dan lain sebagainya. Ya. Maka dalam hal ini 3 hal ini yang saya tekankan untuk Bapak Ibu sekalian, ini perlu dipersiapkan, ya, baik modal, mental maupun strategi. Nah, seperti judul pada materi webinar hari ini, ya, yaitu adalah kita ingin memanfaatkan sebuah technical analysis atau indikator technical analysis dalam meningkatkan sebuah peluang. Ya. Sebelumnya saya akan paparkan sedikit mengenai bagaimana karakter-karakter daripada indikator. Ya. Karakter indikator terbagi menjadi 2 hal besar, yaitu adalah indikator lagging, seperti halnya MA atau biasa kepanjangannya adalah moving average. Ya, moving average ini variannya banyak, ya. Ada simple moving average, ada exponential moving average, ada smooth moving average, ada weight moving average dan lain sebagainya. Nah, MACD ini adalah sebenarnya banyak, ya. Cuman untuk macam-macam indikator lagging ini banyak variannya, ya. Tapi ini saya paparkan 4 ini aja. Oke, selanjutnya, ya, setelah kita sudah mengenal indikator lagging ini apa sih sebenarnya? Bisa dikatakan bahwa indikator lagging adalah indikator terlambat. Ya, indikator terlambat. Kenapa kok dikatakan indikator terlambat? Ya, karena dia dikatakan indikator terlambat kalau dalam memberikan sinyal, baik sinyal beli maupun sinyal jual, ya.
kapan kita beli, kapan kita jual, ya, kapan sinyal itu muncul, kapan sinyal itu belum muncul dan lain sebagainya. Ini seringkali terlambat. Jadi pada saat harga sudah mengalami kenaikan, barulah dia menunjukkan sinyal beli. Pada saat harga sudah mengalami penurunan cukup lumayan banyak, baru dia menunjukkan sinyal jual seperti itu. Nah, terus yang kedua itu adalah indikator leading. Ya, indikator leading seperti halnya stokastik, ya, terus RSI. RSI ini bukan rumah sakit ya, RS ya, tapi singkatan dari Relative Strength Index. Ya. Terus yang ketiga adalah momentum. Banyak sebenarnya yang kategorinya adalah indikator leading. Dikatakan indikator leading ini dikarenakan dia lebih cepat memberikan sinyal pada saat harga baru mengalami kenaikan, dia bisa saja memberikan sinyal sinyal naik atau sinyal beli. Pada saat harga sedikit mengalami penurunan, dia bisa saja sudah memberikan sinyal jual atau sinyal turun. Makanya sinyal dari indikator leading ini dia cepat dalam memberikan sinyal. Makanya agak sedikit berbeda karakternya baik indikator lagging maupun indikator leading. Tapi kedua hal ini memiliki kelebihan dan kekurangannya. Kalau yang tadi saya sebutkan indikator leading cepat dia memberikan sinyal, ya ini merupakan kelebihannya dia. Sedangkan indikator lagging dia sedikit terlambat. Saya tidak katakan dia terlambat, tapi sedikit terlambat dibanding dengan indikator leading dalam memberikan sinyal. Tetapi ini kekurangannya dan kelebihannya. Di balik itu semua, indikator lagging ini kalau pada saat market mengalami trending, karena market itu kan sebenarnya pergerakan pasar itu terbagi menjadi dua. Jadi market diam atau market bergerak, atau dengan kata lain market sideways atau market trending. Trending baik itu bergerak naik ataupun bergerak turun. Nah, kalau ngomong-ngomong masalah tren itu terbagi menjadi tiga. Ya. Tren berdasarkan waktu, tren berdasarkan arah, dan tren berdasarkan karakter pergerakannya. Nah, kalau berdasarkan waktu, ini terbagi menjadi tiga. Jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Sedangkan kalau tren berdasarkan arah, ini pun juga terbagi menjadi tiga. Naik, turun, mendatar. Naik, turun, mendatar. Atau uptrend, downtrend, sideways trend. Sedangkan kalau berdasarkan karakter pergerakan harganya, ini terbagi menjadi dua, bergerak atau mendatar. Ya, bergerak dalam artian adalah bergerak kondisi trending atau mengalami kecepatan kenaikan atau kecepatan penurunan. Dia bergerak satu arah, baik itu naik ataupun bergerak turun dalam satu arah. Seperti itu. Sedangkan kalau untuk sideways, ya, karakter pergerakan harga dalam kondisi sideways, harga bergerak dalam range tertentu, dalam kisaran-kisaran tertentu di perdagangan dalam range tertentu. Jadi di kisaran level misalkan, contoh beberapa hari belakangan ini harga emas misalkan bergerak dalam kisaran level 1.805 hingga 1.795 misalkan seperti itu. Jadi bergerak dalam kisaran range antara 1795 ke 1805 misalkan seperti itu. Jadi bergerak di 05 dia kembali mengalami penurunan. Bergerak di 1795 dia kembali mengalami kenaikan. Jadi dalam range tertentu. Nah, itu dikatakan harga bergerak dalam karakter mendatar atau sideways trend, ya. Oke. Dalam kesempatan ini saya akan membawakan bagaimana cara membaca atau memaksimalkan indikator lagging dalam hal ini adalah parabolik SAR. Ya. Ngomong-ngomong masalah parabolik SAR berarti masuk kategori indikator terlambat. Ya, indikator terlambat. Tapi ada tapinya. Kan tadi saya bilang pada saat kondisi trending, pada saat pasar bergerak mengalami pergerakan satu arah, baik harga mengalami kenaikan maupun harga mengalami penurunan,
dia cukup efektif, ya, dia sangat efektif. Saya bilang dia cukup dibanding dengan indikator leading, ya, dibanding dengan indikator leading. Jadi indikator lagging ini karakternya pada saat market itu bergerak trending itu sangat cocok, ya, sangat ideal banget digunakan. Nah, sedangkan kalau indikator leading kan tadi saya bilang cocoknya pada saat market itu bergerak dalam ranging atau sideways trend. Nah, ini otomatis peluangnya jadi berbeda. Kalau untuk menggunakan indikator leading, entah itu stokastik, entah itu relative strength index, entah itu momentum, dan lain sebagainya, otomatis peluangnya nggak bisa panjang. Ya, nggak bisa panjang. Karena pergerakannya harga, ini indikator tersebut cocok digunakan pada saat market itu sideways. Makanya peluangnya juga nggak banyak, resikonya pun juga nggak banyak, seperti itu. Nah, sedangkan kalau indikator lagging seperti moving average, parabolic SAR yang seperti pada monitor sekarang ini pada screen ini merupakan gambaran atau contoh indikator parabolic SAR atau SAR atau biasa disingkat SAR. Nah, ini sangat cocok kalau misalkan digunakan pada saat mencari peluang yang besar, ya, mencari peluang yang besar. Nah, kenapa? Karena dia ukurannya adalah ideal banget digunakan pada saat market itu trending, ya, bergerak cepat, baik itu naik maupun turun. Nah, sekarang berarti kalau misalkan ini akhirnya jadi muncul nih pertanyaan, kalau seandainya peluangnya besar berarti resikonya besar. Saya jawab pada dasarnya high risk high return, low risk low return itu benar, ya. Tetapi dalam perdagangan berjangka, ya, yang namanya resiko itu bisa diukur, ya. Jadi bisa di manage. Nah, makanya ada istilah adalah manajemen resiko atau risk management. Nah, di dalam kita memanfaatkan indikator lagging yang mana peluangnya kita bisa mencari peluang itu sangat besar, ya, kalau dalam pergerakan harganya panjang naik atau panjang mengalami penurunan, maka peluangnya kan besar. Tapi resikonya tetap bisa terukur. Nah, ini kelebihannya penggunaan indikator lagging digunakan pada saat kita berada dalam perdagangan berjangka atau perdagangan komoditi, ya. Berbeda dengan kalau misalkan kita gunakan pada misalkan contoh di sektor fisik, ya, di sektor fisik. Contoh misalkan pergerakan harga jagung, misalkan. Pergerakan harga jagung walaupun ada kita bisa mencari harga jagung internasional itu bagaimana harga misalkan komoditi jagung, ya. Harga jagung ini mengalami kenaikan atau mengalami penurunan di harga internasional. Ini bagaimana? Nah, kalau di perdagangan fisik ini sedikit berbeda dalam pengeterapannya. Kenapa? Karena ada faktor X. Kenapa kok faktor X? Ini saya katakan faktor X itu ini adalah perbedaan dengan perdagangan berjangka. Karena kalau di perdagangan berjangka memungkinkan orang itu bisa memanfaatkan dua arah, baik harga itu mau naik ataupun mau turun. Berbeda dengan perdagangan di fisik. Kalau di perdagangan di fisik hanya bisa memanfaatkan harga itu kalau sedang mengalami kenaikan. Otomatis kalau misalkan harga dalam tren kenaikan, stok kita, kalau misalkan kita dagang komoditi jagung misalnya, otomatis stok dari gudang kita harus kita penuhi. Soalnya apa? Kita berasumsi bahwa bisa jadi harga esok hari harga sudah mengalami kenaikan. Kalau misalkan kita sedikit stok kita, otomatis kita beli besok harga sudah naik. Itu kalau trennya turun. Nah, makanya stok barang kita harus kita perbanyak. Tapi bagaimana kalau misalkan di perdagangan fisik ini harganya turun? Contoh misalkan mendekati panen raya, terus habis itu pada saat puncak panen raya kan harga rata-rata mengalami penurunan tuh harga di sektor fisik. Nah,
ini tidak bisa dimanfaatkan, hanya bisa di-manage resikonya. Dengan cara bagaimana? Kita tidak nyetok banyak-banyak produk yang kita jual, seperti itu. Jadi stok kita nggak usah terlalu besar. Kenapa? Karena untuk meminimalkan resiko, bisa saja kita beli sekarang, kalau misalkan kita belinya terlalu banyak saat ini, walaupun itu harga cukup murah karena tapi trennya turun, bisa saja besok hari kalau misalkan kita beli dalam jumlah besar lagi, bisa aja harga sudah jatuh, sedangkan kita jualnya adalah menyesuaikan harga pasar, seperti itu. Nah, makanya ini pengeterapannya pasti akan berbeda. Nah, kalau di bidang perdagangan berjangka sangat memungkinkan untuk kita bisa memanfaatkan baik harga mau naik ataupun harga mau turun. Karena pergerakan harga sesungguhnya itu kan dia ada tiga pergerakan. Harga naik, turun, atau mendatar, kan seperti itu. Nah, di perdagangan berjangka memungkinkan kita itu walaupun harga mengalami kenaikan maupun mengalami penurunan, tetap kita memiliki peluang yang sama. Itu kelebihannya di perdagangan berjangka. Nah, ngomong masalah indikator yang akan saya babar hari ini, ya, yaitu adalah parabolik SAR. Ini seperti halnya contoh di monitor di depan kita ini, titik-titik itu adalah parabolik SAR. Ya. Ini ada artinya sebenarnya. Nah, sedangkan itu ada warna hijau, ada warna merah, itu adalah pergerakan harganya atau istilahnya adalah grafik atau chart, ya. Karena ini bentuknya chartnya itu ada yang di depan kita itu adalah candlestick, ya. Nah, atau menggambarkan pergerakan harga. Dia mengalami kenaikan sampai berapa, dia mengalami penurunan sampai berapa, dia open di harga berapa, closing di harga berapa, seperti itu. Nah, sedangkan untuk parabolik SAR ini pada saat posisi berada di bawah chart atau di bawah grafik, maka akan memberikan sinyal kecenderungan naik. Maka otomatis lebih baik kita mengambil posisi beli dibanding kita ngambil posisi jual. Kenapa? Kesempatan kita jauh lebih besar. Karena sinyal indikatornya posisi SAR-nya posisi di bawah chart. Berbeda halnya kalau misalkan parabolik SAR ini atau titik-titik tersebut, ya, itu posisi di atas chart, maka ini menggambarkan bahwa pasar dalam kondisi turun atau kekuatan jual lebih dominan dibanding dengan kekuatan beli. Kan pasar itu sebenarnya harga bergerak ataupun naik itu tergantung pada kekuatan si beli dan kekuatan si jual, kan? Benar ya Bapak Ibu? Jadi kalau seandainya kekuatan beli itu, kekuatan si pembeli itu kuat, besar, dibanding dengan kekuatan jual yang lemah, maka harga akan cenderung naik. Begitu juga sebaliknya, kalau misalkan kekuatan jual lebih dominan dibanding dengan kekuatan beli, maka harga bergerak turun. Seperti itu. Nah, indikator parabolik SAR ini mewakili daripada tren ke depan. Jadi ini bisa dijadikan sebuah alat ukur atau teknik untuk mengindikasikan pergerakan harga ke depan, karena pada dasarnya kita tidak bisa pastikan harga ke depan itu seperti apa. Tapi ada pendekatan-pendekatan daripada teknik ini untuk bisa kita memanfaatkan sebuah peluang. Nah, makanya pada saat harga di atas daripada parabolik SAR atau dengan kata lain parabolik SAR posisi di bawah chart atau grafik, maka lebih baik kita posisi beli dibanding dengan kita posisi jual. Nah, sedangkan kalau misalkan saya ulang lagi, kalau seandainya parabolik SAR posisi di atas grafik atau chart, maka lebih baik kita mengambil posisi jual dibanding dengan kita mengambil posisi beli, seperti itu. Nah, seperti yang contoh di chart ini, ya, ini seperti ini. Jadi ada titik-titik posisi di atas, titik-titik ini posisi di bawah, atau SAR-nya posisi di bawah chart, atau SAR-nya posisi di atas chart, dan lain sebagainya. Seperti itu. Nah, cara baca kedua daripada parabolik SAR, yang tadi kan
menentukan arahnya dulu, arahnya mau naik atau mau turun, atau lebih baik kita posisi beli atau posisi jual dari posisi parabolik SAR itu berada di atas atau di bawah cat. Nah, sekarang Bapak Ibu bisa perhatikan SAR ini kadangkala dia menyempit. Contoh misalkan ini kursor saya gerak-gerakkan ini, saya lingkarkan di sini. Ini jaraknya menyempit antara parabolik SAR yang satu dengan yang lain, jaraknya menyempit. Artinya apa? Sedangkan di sini, ini parabolik SAR ini yang saya gerakkan di sini, ini jaraknya menjauh antara titik yang satu dengan titik yang lain, jaraknya berjauhan. Nah, ini memiliki arti sebenarnya. Artinya berbeda ya. Kalau misalkan parabolik SAR ini jaraknya atau antara parabolik SAR yang satu dengan yang lain jaraknya menyempit, berarti mengindikasikan pasar dalam kondisi sideways trend. Kalau misalkan parabolik SAR atau titik-titik ini menjauh, berarti menunjukkan pasar dalam kondisi trending. Seperti itu. Jadi dua cara baca parabolik SAR udah saya paparkan. Nanti akan saya ajarkan bagaimana cara bukan cuma dua ini aja ya. Kalau di hal umum yang biasa dipaparkan pada edukasi pemanfaatan daripada parabolik SAR kan cuma dua itu aja biasanya. Kalau enggak menunjukkan tren itu naik ataupun turun, atau pasar dalam kondisi sideways trend atau trending ya. Kalau sideways trend parabolik SAR yang satu dengan yang lain titik-titiknya berdekatan, ini berarti kondisi sideways. Kalau misalkan berjauhan berarti kondisi pasar dalam kondisi trending dan seperti itu ya. Nah, dua hal ini perlu kita pegang dulu ya. Kita harus benar-benar sadari, benar-benar kita perhatikan, oh ternyata cara bacanya ada dua tuh ya. Ini harus kita perhatikan dulu ya. Ya, kita harus pahami itu ya. Yang pertama menentukan arahnya, otomatis kalau sudah ditentukan arahnya berarti kita lebih baik melakukan beli atau jual ya. Yang kedua, pasar ini dalam kondisi sideways trend atau trending ya. Seperti itu. Oke, dua hal ini sudah saya paparkan. Sekarang akan saya masuk dalam cara baca parabolik SAR yang lebih bagaimana cara lebih meningkatkan daripada peluang daripada parabolik SAR. Yaitu adalah parabolik SAR paralel. Ya. Parabolik SAR paralel, ya, ini seperti apa wujudnya atau kemunculannya itu seperti apa? Ini contoh misalkan. Ini Bapak Ibu bisa melihat awalnya parabolik SAR ini posisi di atas chart atau di atas grafik ya. Awalnya dia ini kursor saya gerakkan ya. Ini Bapak Ibu bisa melihat parabolik SAR posisi di atas grafik, grafiknya di bawah, berarti menunjukkan arahnya turun. Berarti kalau arah turun itu lebih baik kita jual daripada beli kan seperti itu ya. Nah, parabolik SAR ini baru akan berpindah posisi ya, baru akan berpindah posisi yang tadinya posisi contoh misalkan seperti di monitor ini, di layar ini yang awalnya posisi di atas grafik atau di atas chart, begitu dia tersentuh oleh grafik atau tersentuh oleh pergerakan harga, otomatis dia berganti posisi, yang tadinya di atas chart atau di atas grafik berpindah di bawah. Nah, ini yang saya lingkar ini. Ini yang saya gerakkan kursor ini ya. Yang tadinya di atas chart atau grafik berpindah di bawah. Kenapa? Pada saat itu dia tersentuh oleh chart itu sendiri atau tersentuh oleh pergerakan harga. Otomatis dia berubah. Nah, kalau sudah berubah, yang tadinya di atas chart atau grafik berubah di bawah, maka ini memberikan sinyal perpindahan arah. Sedangkan arah ini kan terbagi menjadi tiga. Ya, arah ini terbagi menjadi tiga, naik, turun, mendatar, uptrend, downtrend, sideways trend. Nah, kalau misalkan sudah berpindah, otomatis kita sudah bisa memperkirakan bahwa pergerakan ke depan ini seperti apa. Nah, kalau awalnya
itu adalah awalnya itu adalah downtrend, maka begitu parabolik SAR berubah posisi di bawah grafik atau chart, maka otomatis akan tren arahnya akan berubah, naik atau mendatar. Karena kan pilihannya kan 3, uptrend, downtrend, sideways trend. Begitu kalau misalkan downtrend ini sudah terpupus, ya terhapus, ya otomatis kan berubah jadi mendatar atau uptrend seperti itu. Karena pilihannya akhirnya jadi tinggal 2. Ya, seperti itu. Nah, tapi pada saat kemunculan parabolik SAR pertama kali di bawah chart atau di bawah grafik, ini baru bisa saya katakan ini adalah early warning atau peringatan awal akan adanya sebuah perubahan tren. Belum bisa, kalau dalam kesempatan ini belum bisa dikatakan ini adalah kita langsung posisi beli seperti itu. Kenapa? Karena kalau posisi parabolik SAR posisi di bawah chart atau di bawah grafik kan indikasinya kan naik atau mendatar kan seperti itu, ada perubahan tren. Nah, tapi kalau baru satu muncul itu baru bisa dikatakan early warning atau peringatan awal akan ada perubahan tren. Tunggu SAR berikutnya. Nah, enaknya penggunaan parabolik SAR itu adalah pada saat harga bergerak naik ataupun turun sebelum dia berpindah dari misalkan kita menggunakan time frame H1 misalnya. Sebelum dia berpindah chart atau berpindah candle-nya berpindah, ya walaupun harga bergerak naik ataupun turun, nilai daripada parabolik SAR ini tidak akan berubah. Jadi karena dia juga bisa dia berpindah itu, ya parabolik SAR ini baru berpindah kalau dia tersentuh oleh pergerakan harga. Selama harga masih bergerak naik turun walaupun tidak menyentuh parabolik SAR, maka nilai daripada parabolik SAR itu tidak akan berubah. Nah, jadi kita sudah bisa mengetahui pada saat awal perubahan chart atau perubahan candle. Jadi begitu harga open, ya contoh misalkan seperti ini. Kalau misalkan ini warna merah, contoh ini ya, warna merah seperti yang kursor ini saya gerakkan, maka otomatis yang di atas, yang datar horizontal di atas, ini adalah harga open, horizontal di bawah. Jadi perbatasan body bawah ini adalah harga closing, sedangkan perbatasan body atas ini adalah harga open. Makanya harga open di bawah, harga open di atas closing, maka warnanya merah. Sebenarnya untuk masalah warna ini bisa kita edit sebenarnya. Kita sesuaikan dengan kebiasaan kita baca. Bisa aja dibalik ya, bisa aja dibalik. Nah, contoh misalkan seperti ini. Nah, ini nih contoh. Kalau misalkan berwarna hijau seperti ini, apa yang terjadi? Pada saat ini ekor ini adalah berarti menunjukkan pasar bergerak mengalami penurunan sampai di level segitu. Nah, harga mengalami body candle ini mengalami kenaikan ya atau diwakili dengan warna hijau berarti mengartikan harga open di bawah harga closing candle tersebut ya. Nah, kita kembali lagi ke sini. Ini lingkaran awal nih. Pada saat parabolik SAR muncul pada candle kedua, ya ini kemunculan pertama. Kemunculan kedua pada saat harga open di sini, ya kan parabolik SAR ini sudah muncul nilainya. Nah, kalau nilainya sama atau dengan kata lain adalah paralel, maka triggernya udah terbentuk tuh. Trigger berarti pelatuknya udah terbentuk, tinggal kita tarik itu pelatuk, kita mau beli ya dengan target berapa, dengan stop loss berapa, seperti itu. Nah, jadi begitu parabolik SAR ini muncul dengan nilai yang sama, dua parabolik SAR muncul kemunculannya dengan nilai yang sama, maka ini dikatakan parabolik SAR sedang mengalami paralel. Nah, inilah yang akan saya kupas lebih dalam cara membaca ini. Oke.
Begitu harga open, contoh misalkan seperti ini, parabolik SAR udah muncul, ya, trigger udah terbentuk. Kalau persyaratannya nanti akan saya tunjukkan persyaratannya bagaimana. Nah, kalau seandainya persyaratannya sudah memenuhi syarat, maka tinggal tarik tuh pelatuknya, triggernya tinggal ditarik, maka kita tinggal aja open posisi beli seperti itu. Nah, persyaratannya bagaimana? Parabolik SAR ini dengan kejadiannya bagaimana berbanding dengan harga opennya seperti apa, itu ada persyaratan-persyaratan. Nah, persyaratannya seperti ini. Oke, untuk penggunaan pada mata uang, ya, untuk penggunaan pada mata uang pada time frame H1 ini lebih saya tekankan untuk kita syarat dasar ya, persyaratan dasar, karena kalau misalkan digunakan pada time frame daily chart pasti berbeda. Penggunaan pada H1 pasti berbeda, penggunaan pada M15 pasti berbeda, 30 menit pasti berbeda, seperti itu. Cuman saya akan memberikan persyaratan dasar aja. Untuk penggunaan pada mata uang, pada time frame H1, value itu berarti nilai dari parabolik SAR pada candle kedua, jaraknya tidak boleh melebihi dari 35 poin dibanding dengan harga open candle kedua. Ini seperti apa? Saya kembalikan lagi di sini. Jadi kalau misalkan nilainya ini sudah paralel atau nilainya sudah sama, kita hitung tuh open candle ini pada saat candle kedua ini kedua dari mana hitungannya pada saat perubahan, ya, yang tadinya sinyal turun berubah sinyal naik. Nah, ini kan pertama, ini kedua, nilainya sama. Harga opennya di berapa? Nah, kalau misalkan ini adalah pada penggunaan pada mata uang, maka harga open candle kedua tidak boleh lebih dari 35 poin. Ini syarat dasar, ya. Syarat dasarnya seperti itu. Nah, dalam pengeterapannya nanti banyak metode-metode yang lain sebenarnya, tapi untuk dasar daripada penggunaan parabolik SAR paralel seperti ini, ya. Jadi pada saat penggunaan pada mata uang antara open candle kedua dengan nilai SAR paralel tidak boleh lebih dari 35 poin. Ini kalau di mata uang. Sedangkan kalau di penggunaan pada komoditi emas atau di perdagangan emas pada time frame H1, ya, nilai dari parabolik SAR paralel pada candle kedua jaraknya tidak boleh melebihi dari 10 poin dibanding dengan harga open candle kedua. Jadi kalau misalkan kita kembalikan lagi pada chart sebelumnya ini tadi, jadi kalau misalkan ini anggap aja ini adalah analisa harga emas misalkan, otomatis parabolik SAR paralel ini dengan open candle ini yang lingkaran kecil di atas ini tidak boleh lebih dari 10 poin. Nah, seperti itu, ya. Jadi kalau misalkan lebih dari 10 poin bagaimana? Ya, resiko terlalu beresiko. Kita anggap terlalu beresiko. Kenapa? Karena rawan terjadi koreksi. Ya, rawan terjadi koreksi kalau misalkan dia udah terlampau bergerak mengalami kenaikan cukup panjang, ya. Rawan terhadap koreksi, hati-hati. Makanya kita batasi, teknik dasarnya kita batasi yaitu adalah 10 poin jarak antara harga open candle kedua dengan parabolik SAR paralelnya. Ya, itu kalau di mata uang. Kalau di itu kalau di emas. Kalau di mata uang tidak boleh lebih dari 35 poin. Oke. Sekarang kita terapkan dalam contoh, ya. Kita terapkan dalam contoh dalam pergerakan ini, contoh adalah kita tunjukkan adalah pada mata uang GBP USD atau mata uang pound sterling berbanding terhadap US dollar. Nah, ini terjadi parabolik SAR paralel. Parabolik SAR paralel itu kan nilainya sama tuh antara SAR 1, SAR 2. Nah, nilainya sama. Itu di angka berapa SAR-nya? Ini di angka 1.30057 misalkan. Nah, itu nilainya sama. Nah, open candle kedua kebetulan di angka 1.29904. Berarti berjarak hanya 15 poin, kurang lebih 15 poin, ya. Berjarak 15 poin antara open candle kedua dengan SAR paralel. Nah,
Kan tadi saya bilang tidak boleh melebihi dari 35 poin. Berarti memenuhi syarat dong. Ya, kalau sudah memenuhi syarat berarti tinggal ambil posisi jual. Kenapa kalau kita ngambil posisi jual? Karena SAR paralel posisi berada di atas chart atau di atas grafik. Ya. Oke, sekarang kita sudah bisa mengambil keputusan kita beli atau jual. Nah, sekarang kita harus tentukan sekarang target kita berapa. Nah, batas rugi kita berapa. Ada cara penetapan hal itu dengan dua cara. Yang pertama ditetapkan di awal, begitu kita sudah tentukan, oh ini SAR paralel, oh jaraknya juga ini kebetulan di mata uang jaraknya tidak lebih dari 35 poin. Oke, berarti saya posisi sell karena posisi SAR paralelnya di atas grafik atau chart. Nah, setelah itu kita tetapkan di awal, yaitu adalah pembatasan kerugian dan taking profit. Cara untuk penetapan target ataupun stop loss atau pembatasan kerugian ditetapkan di awal dengan cara bisa 1:1 atau 1:2. Stop loss kita adalah parabolik SAR itu. Kenapa? Tadi kan saya sudah bercerita parabolik SAR ini kalau dia tersentuh oleh grafik atau chart, maka dia akan berubah, ya, berubah posisi yang tadinya di atas grafik atau chart jadi berubah di bawah, atau sebaliknya dari di bawah jadi berubah di atas grafik. Nah, seperti itu. Sekarang berarti kalau misalkan parabolik SAR ini bisa dijadikan alat untuk penempatan pembatasan kerugian. Iya, bisa kita jadikan tempat untuk penempatan pembatasan kerugian. Jadi kalau misalkan kita anggap aja kita ambil posisi sell di harga open candle kedua, yaitu adalah di level 1.2990, misalkan kita ambil sell. Nah, stop loss-nya di mana? Stop loss-nya adalah di SAR-nya. SAR-nya di 1.3005 seperti itu. Jadi stop loss-nya di situ. Nah, kalau misalkan sell-nya kita, posisi sell kita berjarak 15 poin, karena open candle kedua kan jaraknya 15 poin dibanding dengan SAR paralel. Otomatis targetnya kita langsung tentukan 1:1 antara resiko dengan peluangnya 1:1 atau 1:2 atau 1:1,5 atau 1:3. Nah, penetapan ini kembali lagi pada masing-masing individu. Mau 1:1, mau 1:2 silakan. Nggak ada hal yang mewajibkan bahwa harus 1:1, 1:2, atau 1:3, atau 1:1,5 seperti itu. Nggak ada hal yang mewajibkan untuk itu, ya. Jadi tergantung experience kita, ya. Jadi kalau misalkan kita ingin, ya saya ingin targetnya nggak usah panjang-panjang deh, 1:2 aja atau 1:1 aja. Kembali lagi pada Bapak Ibu sekalian dalam menentukan hal itu, ya. Cuman hanya saja saya sudah memberikan sebuah gambaran bahwa kalau misalkan terjadi parabolik SAR paralel, maka peluang itu jauh lebih bagus dibanding kita hanya menggunakan parabolik SAR paralel, parabolik SAR biasa. Tapi kalau misalkan sudah kita menggunakan parabolik SAR paralel, maka tingkat peluangnya jadi lebih besar. Seperti itu. Walaupun kembali lagi, apakah tingkat akurasinya tinggi? Saya bilang kalau dibanding dengan parabolik SAR biasa, maka otomatis ini kalau sebentar, ini gambarnya. Oh, ini ada pertanyaan nih. SL di open candle yang pertama. Oh, jadi gini. Pak Hairul Soleh. Jadi kalau misalkan untuk stop loss, kita tempatkan pada nilai daripada SAR-nya. Jadi kalau misalkan open candle kedua, itu jaraknya sudah, kan ini tadi jaraknya 15 poin. Sedangkan 15 poin berarti kan di bawah 35 poin. Maka kalau misalkan sudah muncul seperti ini, begitu open candle kedua langsung kita sell tuh. Nah, sell-nya di mana? Berarti sell-nya di sini nih.
selnya di sini. Ya, ini yang kursor saya gerakkan, otomatis selnya di sini. Nah, kita ambil posisi sel, stop loss-nya di mana ditempatkan? Di SAR 1.3005. Nah, targetnya berapa? Bisa 1:1, bisa 1:2, bisa 1:3, atau bisa 1:1,5, 1:2,5, dan lain sebagainya. Nah, tergantung keinginan Bapak Ibu mencari peluang itu. Nah, cara untuk menempatkan target yang kedua, kalau tadi kan ditetapkan di awal, perbandingan 1:1, 1:2 langsung ditetapkan di awal. Perbandingannya berdasarkan stop loss-nya. Kalau stop loss-nya kan penempatannya di SAR-nya. Jadi SAR-nya jaraknya 15 poin, maka 15 misalkan anggap aja kita ambil 1:2, berarti stop loss-nya 15 poin, targetnya misalkan 30 poin, seperti itu. Ya. Nah, kalau misalkan cara yang kedua yaitu adalah kita menempatkan target itu, ya, kita menempatkan target itu pada SAR. Jadi otomatis di awal kita hanya menempatkan stop loss aja, target kita tidak kita tidak tempatkan, kita tidak pasang target, langsung kita pasang stop loss aja. Stop loss-nya kan ditempatkan di SAR. Nah, SAR ini kan posisi kalau misalkan harga bergerak turun, contoh seperti gambar di monitor ini, harga bergerak turun, selama SAR itu tidak tersentuh, otomatis kan tidak menunjukkan perubahan arah. Nah, maka begitu tersentuh, baru kita bisa melikuidasi. Otomatis setiap perubahan candle, stop loss kita rubah. Jadi kita cukup melihat pada saat pergantian candle. Kalau misalkan kita punya cukup waktu, ya ini memungkinkan karena kita selalu mengganti atau menggeser stop loss itu. Yang tadinya stop loss bisa aja jadi stop profit, kan seperti itu. Seperti contoh di monitor ini kan jadi stop profit. Kenapa kok jadi stop profit? Karena SL-nya yang tadi stop loss-nya itu kan ditempatkan di angka sesuai dengan SAR-nya. Nah, pada saat SAR ini tersentuh, berarti kan kita diminta untuk keluar dari pasar. Kenapa? Karena terjadi perubahan arah. Yang tadinya tren turun, karena sesuai dengan posisi sel kita, tren turun, jadi berubah tren. Kalau sudah berubah tren, berarti kan pilihannya cuma dua, mendatar atau jadi uptrend, kan seperti itu. Nah, jadi kalau cara yang kedua yaitu adalah kita menetapkan stop loss aja, tapi stop loss itu digeser setiap jam kita geser, disesuaikan dengan nilai SAR-nya, seperti itu. Nah, kalau cara yang pertama tadi ditetapkan di awal, langsung stop loss-nya itu kita ukur berdasarkan open candle kedua sesuai dengan posisi kita ngambil posisi, ya. Dengan SAR-nya di angka berapa, targetnya jadi angka berapa. Kalau misalkan SAR-nya berjarak 15 poin dengan open candle kedua, maka kalau seandainya 1:3, berarti stop loss-nya 15 poin, targetnya 45 poin. Kalau misalkan 1:1, berarti stop loss-nya 15 poin, targetnya 15 poin. Kalau misalkan 1:2, berarti stop loss-nya 15 poin, targetnya 30 poin. Seperti itu. Seperti itu Pak Hairul Soleh. Oke, mungkin ada yang ditanyakan sebelum kita melanjutkan contoh yang lain. Oke, oke, sampai sekarang ini bisa dipahami ya Pak Hairul Soleh. Saya akan melanjutkan ke materi selanjutnya atau contoh selanjutnya. Nah, ini sebelum saya melanjutkan materi contoh selanjutnya, ini Bapak Ibu Bapak bisa lihat nih pada saat stop loss kita kan sesuai dengan cara tadi stop loss-nya ditempatkan pada nilai SAR. Jadi kalau misalkan SAR itu kebetulan ini tersentuh di angka 1.2894, otomatis kita keluar di angka sana, ya. Akhirnya jadi stop profit kan gitu, ya. Nah, jaraknya kalau misalkan kita sesuaikan dengan nilai daripada parabolik SAR, bisa aja kita maksimal keuntungannya, tapi suatu ketika pada saat harga berbalik arah, bisa aja yang tadinya profit akhirnya jadi profitnya jadi sedikit atau bahkan mengalami kerugian.
seperti itu ya. Sempat profit tapi akhirnya loss misalkan, bisa aja seperti itu. Karena makanya bisa kita pilih ya, kita tinggal pilih aja, kita tentukan ya. Kalau saya pribadi ya mau ini saya kembalikan lagi pada target setiap pelaku pasar atau nasabah. Jadi nasabah ini mau tetapkan itu stop loss dan targetnya itu di awal, disesuaikan dengan jarak open candle kedua atau open posisinya dengan SAR-nya di berapa, targetnya berapa, atau kita maksimalkan peluang tersebut dengan stop loss-nya digeser, setiap jam digeser, tujuannya untuk memaksimalkan ke peluang tersebut, bisa aja. Jadi mau pilih yang mana itu kembali lagi pada masing-masing nasabah, mau seperti apa. Yang terpenting sekarang itu adalah parabolic SAR paralel ini harus muncul ya. Kalau nggak muncul bagaimana? Ya bisa aja mungkin saja bahwa harga itu juga bergerak naik ataupun turun sesuai dengan SAR sesuai dengan posisi SAR itu posisi di mana. Kalau di atas berarti tren turun, kalau SAR posisi di bawah berarti gerak naik, seperti itu. Bisa aja seperti itu, tapi ini kan saya ingin meningkatkan peluang. Ya, jadi penggunaan parabolik SAR seperti ini yang tadi kan ada dua cara. Kalau menentukan arah, yang kedua menentukan market dalam kondisi trending atau sideways trend, ya kan. Jaraknya itu kalau berdekatan berarti itu adalah market cenderung sideways. Kalau misalkan berjauhan, SAR-nya berjauhan, nilainya SAR satu dengan yang lain berjauhan, berarti mengindikasikan trending, ya. Atau menentukan arah. Nah, yang ketiga, ketambahan lagi ini, bukan cara biasa, yaitu adalah kita menemukan yang namanya parabolic SAR paralel, seperti itu, ya. Jadi lebih meningkatkan peluang, ya, lebih meningkatkan peluang daripada cara baca biasa. Oke, sekarang saya akan memberikan contoh parabolic SAR paralel terjadi pada mata uang Euro USD pada pergerakan H1. Contoh lagi misalkan seperti ini, SAR paralel muncul di angka 1.1898 dengan open candle kedua, karena kalau candlenya merah berarti open di atas, closing di bawah, kan seperti itu ya. Kalau misalkan body candle-nya berwarna hijau berarti open di bawah, closing di atas. Kalau body candle berwarna merah berarti open di atas, closing di bawah, seperti itu. Tapi ini bukan warna baku sebenarnya, ya, bukan warna baku. Tapi warna umum yang biasa digunakan. Bisa aja dibalik, bisa dibalik karena bisa disetting ya. Body open candle di atas, closing di bawah, bisa aja jadi dibikin hijau juga bisa kayak gitu. Ya, tapi berdasarkan kebiasaan. Jadi kalau misalkan turun itu mewakili itu adalah merah, kalau biru atau hijau itu biasanya digunakan kalau kondisi body candle itu mengalami kenaikan, open di bawah, closing di atas, seperti itu. Oke, kita kembali lagi di sini. Open candle kedua, berarti ini open candle ini kursor saya gerakkan di sini, itu di angka 1.1873. Sedangkan parabolic SAR di angka 1.1898, berarti jaraknya adalah 25 poin. Oke, berarti kalau jaraknya 25 poin berarti memenuhi syarat dong. Ya, memenuhi syarat karena syarat dasarnya, saya bilang syarat dasar tadi 35 poin kalau untuk mata uang antara SAR dengan open candle kedua. Kalau misalkan pada penggunaan pada komoditi emas jaraknya adalah 10 poin, ya seperti itu adalah persyaratan dasar. Nah, persyaratan dasar ini bisa di create lagi, ya, bisa di create, ya. Oke, contoh kita open, anggap aja kita, karena ini kebetulan contohnya sell lagi ini, sell lagi. Open candle kedua di angka 1.1873, sedangkan SAR paralel di angka 1.1898, jaraknya 25 poin, berarti memenuhi persyaratan karena kurang dari 35 poin. Nah,
kita anggap aja kita sell di angka 1.1873. Nah, kalau kita menggunakan 1:1 atau 1:2, ini udah kalau 1:1 sudah taking profit di sini. Kalau 1:2 mungkin sudah taking profit di sini ya. Tapi kalau misalkan kita menggunakan cara stop loss dengan digeser, istilahnya kayak mirip dengan trailing stop, mirip ya. Saya bilang mirip dengan trailing stop, cuma hanya saja trailing stopnya manual. Ya, kenapa kok manual? Karena disesuaikan dengan nilai SAR. Nilai SAR-nya di angka berapa, itu stop loss-nya kita pasang. Kita pindah ke level itu, kita SAR-nya berubah, lebih turun lagi, kita turunkan lagi stop loss kita. Suatu ketika akhirnya jadi stop profit. Nah, seperti contoh ini, kalau misalkan menggunakan menggeser daripada angka stop loss, maka kita akan jadi taking profit di angka 1.1853. Hanya mendapatkan 20 poin. Ya, walaupun kalau misalkan dengan cara pertama kita pakai 1:1 atau 1:2, ini udah dapat semua, ya, karena sempat mengalami turun di sini, ya, seperti itu. Jadi ada mana yang lebih baik, pemaksimalan daripada peluang tersebut atau target sudah ditentukan di awal. Tidak mana yang lebih bagus, tetapi tidak ada mana yang lebih bagus karena plus minus ya. Kondisi itu tergantung kondisional. Beberapa kali kita tentukan target dan stop loss itu di awal itu lebih baik. Bisa saja kalau misalkan market benar-benar trending, bahkan mengalami penurunan cukup dalam atau cukup curam atau kenaikan cukup tinggi ya, step by stepnya naik seperti itu, atau kalau misalkan turun terus seperti itu, penggeseran atau perubahan stop loss ini atau pemaksimalan peluang ini akan jadi maksimal kalau benar-benar itu market kondisi trending seperti itu ya. Oke, sekarang saya akan menunjukkan parabolik SAR. Kalau yang tadi parabolik SAR itu bila mana dia tersentuh, dia akan menunjukkan perubahan arah yang tadinya turun jadi naik atau mendatar. Yang tadinya naik, bila mana SAR-nya tersentuh, maka akan menunjukkan tren datar atau downtrend seperti itu. Nah, sekarang contoh di monitor ini adalah dia tidak merubah tren sama sekali. Karena apa? Dia tidak tersentuh, tapi dia membentuk yang namanya parabolik SAR paralel. Ya. Dia membentuk parabolik SAR paralel dengan angka atau nilai yang sama seperti yang di lingkaran ini. Makanya saya sebut ini adalah accelerating parabolik SAR atau accelerating trend. Ya, yang artinya adalah kalau misalkan terjadi seperti ini, maka menunjukkan yang tadinya tren turun akan bertambah turun. Yang tadinya anggap aja misalkan tren naik akan bertambah naik seperti itu ya. Makanya accelerating parabolik SAR paralel seringkali posisi muncul itu di pertengahan perjalanan pergerakan tren. Jadi kalau misalkan tren itu bergerak 200 poin misalkan, bergerak 200 poin, biasanya muncul di kisaran level 100 poin atau 80 poin atau tengah-tengah lah istilahnya, tengah-tengah. Ya. Biasanya akan muncul penguat, istilahnya bisa aja kalau ini adalah listrik, ini penguat arus. Ya. Arusnya melemah, muncul parabolik SAR paralel, tetapi tidak merubah tren, maka otomatis ini dikatakan adalah penguat arus. Yang tadinya arusnya turun akan bertambah turun, kalau arusnya naik akan bertambah naik. Seperti itu. Oke, sampai di sini mungkin ada yang ditanyakan. Pak Hairul Soleh, silakan. Oke, nah dalam kesempatan ini saya akan memberikan informasi juga ya. Saya akan memberikan informasi bahwa di PT Monex ya kita
merupakan perusahaan dengan legalitas yang jelas. Kita memiliki legalitas dari yang mengeluarkan legalitas di Indonesia yang namanya adalah Bapepti atau singkatan dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi. Itu dari tahun 2000. Jadi izin legalitas kita keluar tahun 2000 ya, dan ini berarti sudah berjalan 21 tahun ya. Nah, berjalan 21 tahun ini bukan waktu yang pendek bagi sebuah perusahaan. Nah, tapi dari tahun 2008 sampai dengan sekarang, karena memang perusahaan seperti kita ini, perdagangan berjangka seperti ini harus jadi anggota bursa juga ya. Kita harus memiliki legalitas, kita juga harus memiliki keanggotaan bursa, karena kalau misalkan kita tidak memiliki keanggotaan bursa, otomatis kita harus numpang apa? Numpang terhadap perusahaan yang sudah memiliki keanggotaan bursa. Otomatis akhirnya jatuhnya adalah biaya yang jauh lebih besar. Nah, sedangkan kita ini memiliki keanggotaan bursa itu dari tahun 2000 juga ya. Nah, dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2021 ya, kita selalu menempati posisi atau urutan 3 besar di Indonesia ya, 3 besar di Indonesia. Artinya apa? 3 besar ini adalah dalam ukuran bursa. Berarti semakin banyak orang melakukan transaksi di perusahaan tersebut, berarti menunjukkan minat orang terhadap atau kenyamanan orang untuk melakukan transaksi di perusahaan tersebut tinggi. Ya, jadi orang itu memilih kalau misalkan turnover transaksi itu besar. Jadi dari tahun 2008 sampai dengan sekarang kita selalu 3 besar, dan seringkali kita number one di Indonesia ya, dari tahun 2008 sampai 2001 sekarang ini. Nah, berarti menunjukkan bahwa minat masyarakat Indonesia pada perusahaan Monex itu cukup tinggi ya. Terbukti bahwa transaksi yang ada di PT Monex itu selalu menempati urutan 3 besar di Indonesia dari tahun 2008 sampai dengan sekarang. Nah, minat ini kan banyak faktor. Nyaman, merasa aman, karena servisnya baik, karena biaya transaksinya murah, dan lain sebagainya. Banyak faktor yang mempengaruhi daripada banyaknya orang melakukan transaksi di PT Monex. Nah, ini sekedar informasi bahwa di PT Monex untuk kita ada 3 macam tipe akun ya, 3 macam tipe akun. Akun yang pertama adalah raw spread ya. Biayanya ini spreadnya rendah tapi biaya transaksinya lumayan ya. Kalau misalkan kita entry posisi misalkan 0,1 lot berarti $2,5. Kalau kita ngentri 1 lot berarti $25 seperti itu. Nah, kalau untuk tipe akun yang standar maupun yang raw spread, standar maupun pro, akun pro, maka ini biaya transaksinya adalah kalau kita entry posisi misalkan 0,1 lot, maka biayanya 0,1. Kalau misalkan kita entry 1 lot, maka biayanya juga $1. Dan ini sebenarnya ini adalah biaya yang sudah dikatakan paling murah di Indonesia ya. Bisa dikatakan ini biayanya cukup sangat murah, karena rata-rata perusahaan pialang seperti kita itu mengeterapkan biaya transaksi yang cukup tinggi ya. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu sekalian ingin memanfaatkan untuk transaksi dengan biaya yang rendah, maka bisa memilih akun dengan tipe standar atau akun pro ya, karena biayanya sangat murah. Ketambahan lagi, kalau misalnya kita melakukan transaksi di bulan ini, bulan Oktober ini, maka otomatis ini free biaya transaksi. Jadi transaksi yang dilakukan untuk
bulan ini atau bulan Oktober ini free biaya transaksi. Terus yang kedua itu adalah free swap. Jadi kalaupun misalkan kita transaksi hari ini sampai dengan kita tahan posisi itu sampai dengan besok hari atau keesokan harinya, biasanya kalau itu kan ada swap, ada biaya inap, ya. Tapi di kita free biaya inap. Tapi ada persyaratan atau ketentuan berlaku, karena ini berlaku hanya untuk menahan posisi untuk 5 hari. Nah, kalau misalkan kurang dari 5 hari, misalkan ditahan posisi itu 3 hari, ya otomatis free swap, ya, nggak ada biaya inap. Nah, dua hal ini sudah merupakan sesuatu hal yang perlu diperhitungkan oleh Bapak Ibu sekalian. Biaya transaksi yang murah, bukan cuma sekedar murah, sangat-sangat murah, ya. Bahkan kalau bulan Oktober ini tanpa biaya transaksi. Terus yang kedua adalah bebas biaya inap selama 5 hari, ya, 5 hari perdagangan. Ini merupakan sesuatu hal yang menurut saya ini perlu Bapak Ibu perhatikan, perlu perhitungkan, ya. Nah, oke, kita kembali lagi untuk parabolik SAR paralel ini. Kalau misalkan Bapak Ibu sekalian misalkan melakukan transaksi, ya, terus lalu seringkali atau beberapa kali bisa saja muncul, tapi Bapak Ibu sedang tidak tahu sinyal itu keluar. Contoh misalnya, karena sinyal ini bisa aja sewaktu-waktu muncul di pasar, bisa aja malam hari, bisa sore hari, bisa siang hari, bisa pagi hari, dan sebagainya. Jadi beberapa kali kita bisa aja kita kehilangan peluang, ya, kita kehilangan peluang. Jadi waduh sayang ya, tadi pagi muncul nih parabolik SAR paralel, andai kata saya tahu, saya sudah bisa menikmati keuntungannya, ya, karena harga misalkan sudah bergerak mengalami kenaikan atau mengalami penurunan, misalkan seperti itu. Seringkali kita harga terlewat, ya, sinyal itu terlewat, ya. Makanya ini sekarang saya akan menunjukkan, saya akan memberikan informasi bahwa di Monex cabang Surabaya memungkinkan kita untuk bisa memanfaatkan peluang dengan penggunaan parabolik SAR paralel ini tanpa kehilangan peluang. Caranya bagaimana? Ada yang namanya adalah otomatis transaksi, di mana SAR ini terbentuk. Jadi kita tidak ada ceritanya lagi kita kehilangan momentum. Waduh sayang ya, waduh ketinggalan, ini harga sudah bergerak, waduh ketinggalan sinyal, kayak seperti itu. Jadi nggak ada yang namanya lagi cerita kita ketinggalan sinyal, seperti itu. Nah, ini namanya adalah automatic transaksi. Jadi transaksi kita otomatis begitu sinyal parabolik SAR paralel ini muncul, ya, ingat parabolik SAR paralel muncul, maka transaksi ini otomatis kita akan melakukan transaksi secara otomatis, ya, seperti itu. Jadi kita nggak ketinggalan momentum, kita tidak ketinggalan sinyal, seperti itu. Kalau hanya sebuah sinyal aja atau sebuah indikator aja bisa saja kita, tapi kita harus punya waktu, kita harus punya istilahnya waktu luang, ya, kita harus punya waktu luang untuk pantau pasar terus-menerus kayak gitu. Padahal kita memiliki keterbatasan waktu, kita memiliki keterbatasan tenaga, kita juga bisa capek, makanya ini informasi ini saya yakin ini akan bermanfaat untuk Bapak Ibu sekalian. Jadi Bapak Ibu tidak lagi kehilangan momentum pada saat momentum itu keluar atau sinyal itu keluar, ya. Nah, ini memang kalau di luaran, ya, di luaran, saya bilang di luaran itu di luar Monex, ya, di luar Monex mungkin, ya, rata-rata sebagian orang itu kalau misalkan
transaksi seperti ini kita menggunakan sistem atau biasa disebut orang-orang mengatakan itu adalah EA atau robot ya, atau robot transaksi ya. Jadi seringkali itu mengeterapkan yang namanya, memang ada banyak versi di kita ya, ada beberapa versi di kita. Kebetulan yang untuk parabolic SAR paralel ini, nasabah tidak perlu mengeluarkan biaya untuk membeli sistem ini, tidak perlu mengeluarkan biaya untuk istilahnya sewa atau beli sistem atau beli robot dan lain sebagainya untuk memanfaatkan automatic transaksi ini. Tidak perlu mengeluarkan biaya tambahan. Yang pertama itu. Yang kedua, tanpa bagi hasil. Ya. Jadi kenapa kok tanpa bagi hasil? Kita memang memiliki prinsip bahwa resiko maupun peluang itu adalah milik nasabah. Semua kembali kepada nasabah. Nah, baik itu resikonya, baik itu peluangnya, baik itu keuntungannya. Nah, tapi kembali lagi memang kalau misalkan dalam kita mengeterapkan transaksi ini, apakah ini sudah melalui proses backtest atau melalui proses tolak ukur ya. Karena memang tolak ukur ini otomatis kita gunakan untuk transaksi yang pergerakan harga yang sudah terjadi. Jadi istilahnya adalah backtest. Jadi pergerakan harga yang sebelum-sebelumnya itu dijadikan alat kita untuk mencoba transaksi ini apakah hasilnya bagus apakah tidak. Sistem ini bagus apakah tidak kalau digunakan dalam sistem otomatis transaksi. Ya. Tapi kalau misalkan hasilnya nggak bagus ya kita nggak akan berani sharekan informasi ini. Nah, yang jadi pertanyaan sekarang, kalau misalkan kita menggunakan ukuran backtest atau ukuran dari pergerakan harga sebelum-sebelumnya atau periode-periode sebelumnya, contoh misalkan kita backtest selama 6 bulan, kita backtest selama 1 tahun dan lain sebagainya, apakah ini menggambarkan pergerakan atau hasil dalam hasil ke depan? Nggak ada yang bisa pastikan. Karena memang pada dasarnya setiap usaha manusia itu tidak ada sesuatu hal yang pasti. Ya, semua memiliki yang namanya resiko dan peluangnya masing-masing. Besar kecilnya peluang dan besar kecilnya resiko semua memiliki variabel yang berbeda. Contoh, kalau misalkan kita melakukan transaksi dalam jumlah besar, memang peluangnya besar, tapi resikonya sebanding. Kalau misalkan kita melakukan transaksi dalam jumlah transaksi yang kecil, maka resiko kita juga kecil seperti itu. Tapi nggak perlu khawatir bahwa di penggunaan ini, karena di dalam sistem transaksi berjangka memungkinkan kita resiko itu jadi terukur. Maksudnya terukur itu sudah bisa ditetapkan. Kayak gitu. Jadi kalau seandainya analisa ini salah, saya resikonya sekian. Kalau analisa saya benar, saya targetnya sekian, seperti itu. Jadi sudah bisa yang namanya resiko itu sudah bisa diukur. Berbeda halnya di perdagangan fisik, ya. Berbeda dengan perdagangan fisik yang resikonya tidak bisa diukur secara pasti, tetapi tetap bisa di-manage, ya, tetap bisa di-manage. Resiko itu ada yang namanya manajemen resiko itu ada di perdagangan fisik. Nah, tetapi tidak bisa dipastikan di awal. Tapi kalau di perdagangan berjangka memungkinkan resiko itu bisa ditetapkan di awal. Ya, seperti itu. Oke. Jadi kalau misalkan sistem ini kita backtest ya, kita tes untuk perjalanan waktu yang sudah terjadi, hasilnya itu cukup bagus. Ini belum berarti bahwa ini menghasilkan sesuatu yang sama untuk kedepannya. Tapi ya paling tidak bisa mewakili, ya paling tidak bisa mewakili pergerakan selanjutnya atau ke depan, walaupun tidak bisa dipastikan. Kalau misalkan hasilnya di tes pada saat pergerakan sebelumnya menghasilkan misalkan contoh 50% misalkan, dalam 1 tahun menghasilkan 50% misalnya.
apakah ke depan juga akan menghasilkan 50%? Saya jawab bisa di atasnya, bisa di bawahnya. Seperti itu. Jadi tidak bisa dipastikan ke depan karena ke depan kan belum kita lalui kayak gitu. Sedangkan pasar itu selalu bergerak dan orientasi pasar, ya orientasi pasar, isu yang beredar, kondisi ekonomi yang ada di dunia ini itu kan berubah, ya antara yang di belakang sebelum-sebelumnya dan di depan itu kan berbeda. Ya, makanya pendekatan ini tujuannya pendekatan untuk tes ini adalah untuk menggambarkan kondisi ke belakang itu seperti ini, tapi tidak bisa memastikan kondisi ke depan seperti itu. Oke, automatic transaksi ini seperti ini, ya. Oke, jadi saya pause dulu, Bapak Ibu sekalian bisa melihat ini, ya. Kita menggunakan parabolik SAR, ya, yang digunakan, yang diaplikasikan selama kurun waktu 6 sampai 7 bulan, ya. Kurun waktu 6 sampai 7 bulan pada pergerakan mata uang GBP terhadap US dollar atau mata uang pound sterling terhadap US dollar. GBP itu kan singkatan Great British Pound Sterling, disingkat GBP, ya, atau mata uang pound sterling atau mata uang Inggris terhadap US dollar, atau biasa ditulis dalam kodenya adalah GBP USD. Nah, kita tes terhadap pergerakan GBP USD selama kurun waktu 6 sampai 7 bulan dengan modal 10.000 US dollar. Kita lihat di tes itu hasilnya seperti apa, ya. Ini Bapak Ibu bisa melihat ini ada tulisan di sini margin 10.000. Oke, ini kursor saya gerakkan di sini, ini adalah 10.000. Oke, saya play. Nah, itu ngambil posisi, ini ada tanda panah, ya, ini ada tanda panah, ini berarti ngambil posisi, ya, ini udah dia likuidasi, ya. Ini grafik ini yang di bawah itu adalah grafik pertumbuhan investasinya atau pertumbuhan daripada transaksinya, plus minus plus minus plus minus kayak seperti itu, untung rugi dan seterusnya. Itu tergambar pada pergerakan grafiknya seperti itu. Oke, kita saksikan transaksinya. Itu tadi ada posisi, sempat ada posisi, langsung terus habis itu likuidasi, ya. Karena ada parabolik SAR paralel ini di bawah ini. Jadi ini tidak bisa dibohongin, ya. Jadi kalau misalkan tanggal 5 Agustus seperti ini. Ini kita tes dari Juli, ya. Dari Juli tahun lalu hingga 6 bulan kemudian, ya 7 bulan kemudian, ya seperti itu. Jadi kalau misalkan tidak ada tanda panah berarti tidak ada posisi, ya begitu. Ini karakter daripada automatic transaksi ini konservatif, ya Bapak Ibu. Jadi konservatif itu dia tidak sering-sering memberikan sinyal. Jadi kadang dia sinyalnya muncul nah itu tadi barusan muncul setelah beberapa hari, ya ini ada tanda putus-putus putih, ini adalah pergerakan harian. Ini 1 hari, ini 1 hari, 1 hari seterusnya seperti itu. Nah, itu tadi barusan ada posisi lagi, ya. Selama 2 hari nggak ada posisi, terus ambil posisi, terus bisa aja tiap hari muncul, ya bisa aja tiap hari muncul, tapi bisa juga 1 minggu kadang nggak ada posisi, kadang 2 minggu nggak ada posisi. Cara ngantisipasinya bagaimana? Sedangkan ini adalah merupakan EA atau robot konservatif, bisa dipilih beberapa pair, ya. Contoh misalkan atau diturunkan, misalkan
maksudnya diturunkan adalah penggunaan bukan H1 tapi misalkan M15 misalkan, tapi ukurannya pasti berbeda. Nanti Bapak Ibu nggak usah bingung-bingung cara ngukurnya, nanti kita akan yang ini kan ya. Cuman sebenarnya settingan daripada dasar daripada alat ukurnya yaitu adalah parabolik SAR paralel tadi ya. Oke, ini ada transaksi. Ini nggak ada transaksi hari ini, hari berikutnya. Nah itu tadi ada transaksi lagi dari ini 2 hari sekali baru ada transaksi. Jadi kalau misalkan kepingin tiap hari transaksi ya kita jalankan di beberapa pair atau multi pair. Bisa dijalankan di mata uang GBP USD, bisa dijalankan di GBP JPY atau dijalankan di XAU USD, bisa dijalankan misalkan di GBP Aussie, GBP New Zealand dan lain sebagainya ya. Nah, itu muncul langsung kena take profitnya juga ya. Oke, untuk mempersingkat waktu ini akan saya cepatkan. Oke, ini enggak ada posisi. Nah, ini ada posisi take profit, dapat take profit karena SAR di atas ya. Oke, untuk mempersingkat, nah ini adalah ini Bapak Ibu bisa melihat bahwa ini adalah pergerakan daripada pertumbuhan investasinya. Jadi ada naik, ada turun, terus naik lagi, turun sedikit, naik lagi, terus mendatar, terus naik lagi, terus ini terakhir turun sedikit seperti itu dan seterusnya. Nah, ini menggambarkan naik turun ini adalah perkembangan investasi menggunakan robot tersebut ya. Nah, kita teruskan hasilnya, nanti ada kalkulasinya. Oke. Nah, ini hasilnya profit $900 dan lain sebagainya. Oke, ini saya stop. Oke, Bapak Ibu bisa melihat nih. Ini ada kursor saya gerakkan di sini. Inisial deposit 10.000 US dollar. Ya, inisial deposit 10.000 US dollar dengan total net profit adalah 22.660 US dollar, atau dengan kata lain adalah dengan modal 10.000 US dollar mendapatkan keuntungan total net profit, berarti kan keuntungan bersih, yaitu adalah 226%. 226% dari 10.000 jadi 22.000 ya. Ini selama kurun waktu 6 sampai 7 bulan ya, 6 sampai 7 bulan. Ini kita lanjutkan ke bawah. Gross profit keuntungan kotor adalah 35.400. Kita geser lagi ke atas, ke kanan, sebelah kanan. Gross loss adalah minus 12.700. Otomatis dari plus 35.400 dikurangi 12.700 ketemu adalah 22.600. Dari 10.000 berkembang menjadi 22.600 selama kurun waktu 6 sampai 7 bulan. Berarti kurang lebih adalah 226%. Seperti itu. Menurut saya ini cukup ya, cukup bagus. Nah, ini kembali lagi nasabah ya. Nasabah kira-kira menurut Pak Oke. Kalau misalkan ini menurut Bapak Ibu sekalian, saya yakin bahwa hasil daripada robot ini atau automatic transaksi ini, saya meyakini bahwa ini hasilnya bisa dikatakan atau dikategorikan sangat bagus ya. Kenapa? Enggak sampai setahun sudah menghasilkan seperti itu. Nah, tapi ada tapinya bahwa
tidak semua backtest ini menggambarkan hal yang pasti yang akan datang. Ini perlu saya garis bawahi lagi, ya. Jadi ini hanyalah sebuah alat atau metode mempermudah nasabah dalam melakukan transaksi, ya, mempermudah nasabah dalam melakukan transaksi yang tadinya seringkali kehilangan peluang jadi tidak kehilangan peluang karena munculnya kan bisa pagi, bisa siang, bisa sore, bisa malam dan seterusnya seperti itu. Jadi lebih maksimal dalam kita memanfaatkan peluang tersebut. Oke, kita akan contohkan untuk transaksi ini kalau secara kita entry manual ya. Kita kalau misalkan entry manual kita lihat. Oke, kita perbesar aja. Ini adalah Aussie Yen. Kita lihat Aussie Yen, ini kebetulan tidak ada sinyal, ya, parabolik SAR paralel. Aussie New Zealand, ini kebetulan juga belum ada sinyal. Aussie USD, ini juga belum ada sinyal. Swiss Yen, nah ini ada sinyal, kita ukur, ya. Kita ukur parabolik SAR paralelnya di angka berapa? Apakah ini SAR paralel? Apakah hanya mirip? Ya. Kita lihat kursor didekatkan 1 2 3 5 5 5 5 6 1 2 3 5 5 6. Oke. 1 2 3 5 5 6 open candle kedua ini di angka 2386. 2386 berarti berjarak 30 poin. Oke, berjarak 30 poin. Oke, kita ngambil posisi. Kita ambil posisi yen Swiss, Swiss yen. Kita ambil posisi buy. Oke. Stop loss kita tetapkan di SAR ya. SAR-nya di angka 12355. Oke. Kita taruh aja di 55. Oke. Buy-nya dapat 51 berarti kalau di 50 berarti adalah 46 ya, 46 berarti kalau di 91 tambah 46 7 berarti 37. Tiga enam. Oke, berarti ini Oke, 330 ini juga 330. Kita pakai 1:1 ya. Oke, kita pakai 1:1 baik stop loss maupun targetnya kita perbandingannya 1:1. Oke, kita lihat lagi sinyal selanjutnya Euro Aussie. Kita perbesar biar kelihatan, nggak ada muncul sinyal. Untuk Euro Kanada juga belum ada sinyal. Euro Swiss belum ada sinyal. Ini Europon ini muncul tapi sudah terlambat, sudah turun
drop jauh, ya. Saya nggak mau ambil terlalu beresiko kalau misalkan sudah drop jauh. Oke, euro yen ini juga belum ada sinyal. Euro Aussie, pound Aussie ini belum ada sinyal. Pound Swiss belum ada sinyal. Pound yen belum ada sinyal. New Zealand USD juga sama dengan kondisi yang sama. USD Kanada ini belum ada sinyal. USD CHF belum ada sinyal. USD JPY belum ada sinyal. Pergerakan emas ini juga belum ada sinyal. Oke, ini ada sinyal Aussie Swiss tapi muncul tadi pagi kayaknya ini. Ini tadi pagi. Ini jam 3 waktu meta, berarti kurang lebih adalah jam 9. Ya. Euro New Zealand ini belum ada sinyal. Pound New Zealand belum ada. Pound Kanada belum ada. Ini ada akselerasi tapi sudah terlempar jauh, sayang. New Zealand Kanada ini juga belum ada. New Zealand Swiss nggak ada. New Zealand JPY juga belum ada. Aussie Kanada belum ada. Oke, muncul hanya satu aja ya, sinyal untuk mata uang Swiss franc terhadap yen. Oke, kita lihat apakah hasilnya seperti apa. Yang penting untuk transaksi ini kita sudah memproteksi daripada transaksi kita dengan menggunakan stop loss dan target kita juga sudah kita pasang, maka otomatis kita relatif lebih aman. Jadi kalau seandainya analisa kita berbalik arah, ya, jadi kalau misalkan tidak sesuai dengan apa yang diharapkan, maka stop loss ini akan yang menghandle. Jadi kalau misalkan andai kata terkena stop loss, misalkan harga mengalami penurunan cukup dalam, maka stop loss ini yang akhirnya memproteksi kerugian kita. Jadi jangan sampai mengalami kerugian lebih dalam. Kita otomatis akan keluar dari pasar, seperti itu. Begitu juga dengan taking profit. Taking profit ini kalau misalkan harga sesuai dengan analisa kita, karena kita posisi beli berarti mengharapkan naik, maka bila mana mengalami kenaikan hingga level posisi take profit kita, maka kita otomatis akan juga keluar dari pasar. Seperti itu. Ini baru muncul satu sinyal, maka kita lihat aja ke depannya bagaimana hasilnya seperti apa. Nggak perlu kita tunggu hasilnya seperti apa, karena memang kita sudah memproteksi target maupun stop loss-nya kita. Ya, kita sudah tentukan itu. Ya. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Bila memang tidak ada pertanyaan, saya akhiri webinar hari ini. Ya, semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat, memberikan pencerahan dan memberikan tambahan pengetahuan bagi Bapak Ibu sekalian. Itu aja. Terima kasih. Selamat sore semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam profit.